Halo, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk kisah cintaku. Energi dari Januari, Februari, Maret, ya. Dan juga finansial atau keuangan. Kita mulai dari Librans, Sun, Moon, Rising, and Venus. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Librans, terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Karena kita bicara energi tentang 2022, ya, Januari, Februari, Maret itu. So, energinya bisa bergeser lebih cepat, sudah terjadi, atau bergeser lebih lambat energinya, ya. Jadi nggak semua orang bisa sama, karena ini energi banyak orang. Dan bisa juga tidak resonate sama sekali, situasi vice versa juga bisa terjadi. Kita mulai. Madaling Angels, please clarify. Kita mulai dari finansial dulu, ya, keuangan. Madaling Angels, please clarify, please clarify. Energi dari Librans untuk finansial, please clarify, please clarify. Librans Sun, Librans Moon, Librans Rising, Librans Venus, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels, thank you. Energi untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify, please clarify. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, Librans. Saya akan tarik 3 deck dan 1 bottom of the deck, ya. Di sini ada The Clever, ya. The Child, The Mika. Oke. Bottom of the deck, The Garden. Oke. Kita mulai dari Januari. Ini tentang kesempatan yang hanya sebentar. Mungkin di bulan Januari tahun 2022 ada kesempatan untuk meningkatkan finansial. Ya, mungkin ada, kalau yang bisnis beberapa mungkin ketemu dengan partner untuk join bersama, ya. Ada juga mungkin yang tiba-tiba dapat kesempatan bekerja. Jadi ini momennya cuma 2 minggu, sebentar banget. Jadi kalau ada sesuatu untuk perubahan ke arah yang lebih baik dari kamu, untuk finansial kamu, ambil resiko. Karena ini kesempatan hanya datang sekali dan sangat cepat. Jadi ya, mungkin ada tawaran mendadak, dan akhirnya itu hanya berlaku dua minggu, lalu setelah itu mungkin tawaran itu udah nggak berlaku lagi. Atau bisa juga udah direncanakan dari tahun sebelumnya. Mungkin kamu sudah searching, sudah browsing tentang scholarship, ya, tentang pendidikan, materi tentang pekerjaan, ya, bisnis, ya, yang partnership begitu. Ini cuma 2 minggu. Jadi ini lebih kepada ada kebutuhan dari pihak lain, dan itu ternyata dikasih hanya waktu 2 minggu, cepat sekali, dan itu harus dimanfaatkan. Nggak boleh lama-lama. Oke?
Ini dia. Jadi mikirnya jangan kelamaan karena Librans ini kan dia galau-galau ya. Dia bukan galau ya. Dia suka juggling, suka bingung. Ini bener nggak ya? Ini bener nggak ya? Gitu. Ini bisa nggak ya? Gue bisa nggak ya? Nah kayak gitu. Ternyata itu cuma 2 minggu kesempatannya. Sisanya kesempatan itu akan berlalu begitu aja. Oke. Dan kesempatan ini kayak gini. Datangnya tuh kayak kamu dipaksakan harus gitu. Tapi di momen itu kamu bingung gitu. Contoh misalnya ada dari orang lain gitu, dari pihak lain datang, saya mau pesan gitu misalnya, kalau kamu catering ya misalnya, saya mau pesan sekian sekian untuk sekian orang karena ada acara seminar atau apa, ada atau acara keluarga atau apa. Kamu pikir, aduh saya nggak cukup modal, bisa nggak ya. Nah itu kayak waktunya cepet tapi kekuatan atau value kerjaannya itu besar gitu. Gimana? Bisa paham mudah-mudahan ya. Apalagi kalau yang nyari kerja. Nggak nyangka akan terima tawaran begitu ada beberapa pilihan tapi dibingung gitu loh. Akhirnya mikir-mikir-mikir udah lewat gitu aja kesempatan. Hanya 2 minggu. Kemudian kembali lagi kesempatan yang sebentar sekali. Oke. The Child ini bisa tentang uh, beberapa masalah anak, mungkin pendidikan anak, sekolah anak, dan ini uh, butuh perhatian. Kalau ada anak di antara kamu, so butuh perhatian karena tiba-tiba ada pengeluaran yang begitu besar untuk anak ya. Mungkin kesehatan anak ya, makanya asuransi perlu ada perencanaan keuangan untuk anak ya. Karena di sini ada sesuatu tentang anak yang memang itu akhirnya membawa pengeluaran yang cukup besar. Oke, beberapa di sini tentang kesempatan kembali. Kesempatan kembali untuk mendapat partner bisnis atau kesempatan. Dan ini juga hanya sebentar, cuma bedanya ini 1 bulan. Biasanya 1 bulan atau 2 bulan energinya bisa bergeraknya sekitaran itu aja. Ya, ini kesempatan bagus untuk meningkatkan materi. Jadi kalau ada yang ajak kerjasama, itu benar-benar harus persiapan. Mungkin dari Desember ya, itu harus ancang-ancang bisnis plannya atau kalau mau studi kalau mau studi plannya juga harus dipersiapkan, terutama yang mengejar scholarship. Juga kalau misalnya pekerjaan ya harus siap-siap skill kemampuan karena tiba-tiba datang aja gitu ya, terutama ini yang dia tiba-tiba dapat pekerjaan itu perusahaan atau tempat dia melamar kerja itu atau mendapat panggilan kerja itu ada masalah keuangan yang cukup rumit, terutama tentang korupsi. Ini benar-benar, jadi mungkin ini untuk kamu yang di bagian finance atau di bagian keuangan atau bagian audit ya, jadi atau bagian pajak ya, karena itu bulan-bulan menuju prepare untuk persiapan pajak. Jadi kalau yang kerja-kerja ngelamar kerja di bagian finance, perencanaan keuangan ya, ini benar-benar kayak kamu dapat kesempatan kayak pekerjaan yang mungkin tadinya hanya disebut freelancer, tiba-tiba itu kamu dikasih banyak banget pekerjaan. Ini tiba-tiba banget dan itu kayak forsir pekerjaannya tuh selama 2 bulan tuh kayak di-push banget, ada deadline-nya di sini kayak project gitu ya. Jadi tiba-tiba ada kerjaan ya, bek gitu, masalah besar, terutama secara keuangan ya, finansial kan kita reading finansial di sini. Oke. So jangan sia-siakan kesempatan. Di sini ada Damika. Kalau yang bisnis di Maret mungkin lebih hati-hati, lebih banyak berhemat, uh, lebih baik tidak ada pengeluaran sama sekali untuk materi atau untuk bisnis. Jangan terlalu ambil resiko karena ini ada tiba-tiba ada situasi yang nggak enak, ternyata itu nol ya, penghasilannya tuh nol, omsetnya nol. Oke. Makanya ini kayak sebelum ada badai itu kayak ada Januari, Februari itu kayak ada ini feedbacknya gitu, ngerti gak sih? Kayak
Saya nggak tahu, mungkin ini tentang uh, pandemik yang agak tidak nyaman nanti di bulan Maret, atau mungkin tentang Librans yang ada beberapa kesempatan yang dia tidak mengambil kesempatan itu di bulan Januari Februari, karena ini cepat banget kan, tadi saya bilang energinya kayak cepat banget gitu. 2 minggu, sebulan sih cepat, kayak cepet aja gitu kesempatannya tuh, nggak lama-lama gitu. Jadi jangan bimbang-bimbang, karena Librans ini kan suka bimbang dia. So ini ya, untuk menyelamatkan materi yang terjadi masalah cukup boros juga, salah perhitungan secara finansial kamu, mungkin salah perhitungan perencanaan finansial kamu kurang matang. Ini baik personal maupun kalau kamu punya bisnis. Ini kamu ngalamin kerugian. Atau ya itu tadi, kesempatan itu sebagai yang datang di Januari Februari ini sebagai feedback, tapi kamu nggak ambil, sehingga kamu terperosok jauh sekali, ini materi kamu secara finansial jatuh banget. Ada kerugian besar, ini cukup besar. Bisa tentang kamu punya pekerja mungkin yang menyalahgunakan materi, dia korupsi, dan akhirnya di sini ada kerugian besar. Oke. The bottom of the deck di sini tentang garden. Oke. Semuanya akan terlihat jelas, terpampang nyata. Oke, good or bad condition. Di sini ada Mika. Jadi kayak gini. The universe, pencipta kita, seperti memberi parasut pertolongan sebelum ada terjadi hal besar di sini. Dan ini terpampang nyata. Kalau yang bekerja, selama bekerja, melakukan kecurangan di perusahaan tempat dia bekerja atau di instansi tempat dia bekerja, ini akan sangat terpampang nyata di sini. Semuanya terlihat jelas. Karena akan ada banyak orang dalam kehidupan kamu. Oke. So, hati-hati bertindak. Perencanaan keuangan mulai dari Desember sudah harus dihitung-hitung dengan tepat. Jangan boros, terutama untuk Maret. Bahkan kalau nggak usah lah ada pengeluaran kalau memang nggak penting-penting amat, ya. Ini cukup bahaya di Maret. Oke. Kalau yang bekerja, dia mungkin kehilangan pekerjaan di Maret, ya. Kalau dia benar-benar akan sulit sekali, masa keuangan dia akan terpuruk karena dia tidak mengambil kesempatan di Januari Februari di sini dengan tawaran yang mungkin project, ya, dia bukan karyawan tetap tapi dapat tawaran itu lagi gitu. Jadi ini yang dikasih tawaran ini, dia datangnya Januari, sebentar kemudian dia menghilang, lalu dia datang lagi di Februari. Dan di sini ada kejatuhan secara materi, ya, jadi kayak ada situasi yang cukup chaos di Maret. Kalau saya sih kesimpulannya, the universe ngasih kamu parasut untuk punya cara terbang lagi ketika kedua sayap kamu patah di Maret. Nah, itu istilahnya kayak gitu. Ada parasut yang dikirim oleh the universe sebelum kedua sayap kamu patah di Maret. Jadi ancang-ancang sebenarnya, ini seperti clue, tanda-tanda ada sesuatu yang besar dalam hidup kamu. Gitu loh. Oke? So, kita next ke kisah cinta. Untuk yang belum like, comment, subscribe, ya, sebelum tutup tahun, tolong like, tolong subscribe. Saya jarang upload itu, kenapa ya? Kadang saya benar-benar mau ngebersihin energi ya, karena kalau tarot reader itu bukan sekedar shuffle kartu, baca kartu, bukan soal itu. Ya, kalau reading itu saya bukan hanya reading aja, apalagi kalau yang ketemu langsung atau video call. Itu saya narik energi orang lain dari mata batin orang lain, karena kan langsung melihat orangnya gitu. Nah, itu cukup berat untuk saya. Apalagi dengan masalah yang complicated. Makanya saya kemarin off
karena memang saya pengen ngerasain energi saya sendiri, sukacita saya sendiri, kebahagiaan saya sendiri gitu loh. Karena nggak tantangan challenge untuk tarot reader kalau yang punya metode seperti saya menarik energi dari mata batin orang lain, membaca pikiran orang dari mata batinnya, melihat masa lalunya dari mata batinnya, melihat kehidupan ke depan dari mata batinnya, itu berat sekali karena kita masuk pada dimensi yang lain, itu cukup berat. Jadi saya ngerasa kayak udah cukup dulu, saya mau bersihin semua yang nempel sama saya, jadi saya bisa lebih fokus untuk bahagia saya, sukacita saya, syukur dan kehidupan saya gitu loh. Jadi curhat, mohon maaf ya. Sekali-sekali lah saya curhat. Oke, itu makanya saya off. Ada beberapa waktu ya, gitu. Eh, kita mulai ya. Darling Angels, please clarify. Please clarify. Librans. Kisah cinta Librans. Librans Sun, Librans Moon, Librans Rising, Librans Venus. Energi untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Librans. Di sini ada Ace of Swords, The Hermit Energy. Oke. The Hierophant. Kemudian di sini ada The Magician. Oke, Seven of Swords. Three of Wands. Kita pergi ke Februari. Queen of Swords. Seven of Wands. King Energy, the Emperor, the Judgment. Sorry ya, saya tidak saya shuffle-nya satu kali, jadi tidak berlaku terbolak-balik gitu ya, kecuali kalau saya bolak-balikin kartunya. So di sini ada Knight of Swords dan energi dari Seven of Wands. Ini berarti Nine of Wands ya. Di sini untuk bulan Maret energi dari Eight of Swords, ada energi dari Seven of Pentacles, energi dari The Sun, energi dari Eight of Pentacles, High Priestess. Okay, the Temperance energy. Bottom of the deck, Six of Swords. Memulai awal yang baru di Januari. Let's move on. Six of Swords. Kamu beberapa yang udah sendiri single, nggak mau lagi single, udah nggak mau lagi single. Kamu mulai action. Beberapa action di sini adalah tentang mungkin yang long distance relation, maunya ketemu ya, meet up dengan orang yang selama ini terkoneksi sama dia. Beberapa juga kalau yang selama ini mungkin sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah punya traditional relation, itu udah nggak mau lagi terpisah. Mungkin terpisah karena pandemik, jadi udah akhirnya memilih satu tempat di mana bisa berkumpul gitu loh. Udah mau keluar dari situasi yang terjadi di 2021. Karena menurut kamu itu udah nggak serve lagi untuk kamu. So, mencoba hal baru itu cara terbaik. Ya, jadi kayak selesailah situasi penuh drama.
ya. Mungkin kalian berpisah karena pandemic, long distance relation karena pandemic. Jadi udah nggak mau lagi menyerah dengan pandemic. Jadi udah mau keluar, nggak mau lagi di situasi drama. Di sini banyak sekali tantangan, hambatan, inner konflik tentang morality, ada nilai-nilai kebaikan, dengan juga ego yang mengikuti, sehingga berusaha untuk apa ya, ledakan ya ada. Intinya sih you choose your way. Jadi pemikiran tentang morality, nilai-nilai kebaikan, dan juga ego itu kayak stop gitu. Kamu kayak nggak, kamu lebih memilih jalan kamu, apapun itu keputusan kamu. Ini passion kamu, keinginan yang begitu banyak. Kamu udah nggak mau lagi banyak-banyak pilihan, keinginan, hasrat, passion di sini nggak mau lagi. Sepertinya Januari waktunya Libran untuk memilih, menjalani action, effort di sini. Even itu banyak pesaing, banyak hambatan, banyak masalah. Kamu kayak lebih baik punya banyak masalah daripada hidup dengan stuck. Itu pilihan kamu untuk terutama memulai Januari, Februari, ya awal. Di sini tentang kekecewaan, Seven of Swords, keluar dari masa kecewa itu udah nggak mau lagi. Jadi mungkin judulnya Librans ini di Januari, Februari, Maret adalah tentang take risks, ambil resiko, awal baru, tindakan baru, action yang baru. Maret ini sepertinya ada situasi yang besar dalam hidup kamu, dan ini cukup mengecewakan kamu. Ada pengkhianatan di sini. Ya, sama kayak ini terkoneksi juga dengan secara materi ya, seperti ada pengkhianatan di sini dari orang-orang yang kamu percaya. Dan terbuka dengan jelas di sini. Oke, so kita mulai dari Januari. Ya, ini bisa ada Virgo, Taurus, Pisces, Sagittarius, Leo, Librans ya, Aquarius, Gemini, Aries. Oke, ini bisa energi saja. Kita mulai. Di sini ada Ace of Swords, kebenaran, awal baru yang dijalani oleh Librans. Di sini kayak cara yang benar itu yang ingin kamu lakukan. Banyak Librans yang memulai tahun 2022 dengan perjalanan spiritual yang baru. Ada kesadaran tentang hidup dijalani dengan cara yang benar. Apapun pahitnya, yang penting hidup itu harus dimulai dengan cara yang benar. Kebenaran menurut nilai-nilai kebaikan, morality di sini. The Magician, tentang memanifest apapun itu tentang morality, nilai-nilai kebaikan. Jadi cara-cara yang salah, cara-cara yang curang selama ini dilakukan, stop. Kamu nggak mau lagi ngelakuin itu. Jadi ini memang seperti ada spiritual awaken ya, kebangkitan spiritual, kesadaran yang bangkit dari pihak Librans. Kalau secara hubungan di sini ya, ini seperti kamu ingin beberapa single udah nggak mau lagi single, so dia mulai taking action, mungkin ada terkoneksi long distance relation, mulai untuk memanifest pertemuan. Cara yang salah juga kalau misalnya udah menikah tapi hidupnya berpisah, terpisah jarak dan waktu karena pandemik, udah nggak mau lagi. Jadi maunya pakai cara yang benar. Kalau punya suami, punya istri, ya harus tinggal bersama, nggak bisa pisah, nggak bisa jarak jauh. Nah kayak gitu. Oke, ini cara yang benar yang ingin dilakukan. Ini awal tahun Januari ya, di sini. Oke, Librans. Kemudian di sini tentang beberapa Librans yang mungkin suka flirting, punya orang lain selain pasangannya,
ada kesadaran di sini. Ini cukup manis di 2022 Januari. Ya, yang di-link dengan Librans ini mungkin akan melihat banyak dari Librans ini yang sudah tidak mau lagi menjalani hubungan yang nggak benar. Contoh, kalau dia tripartite relation, dia akan menarik diri. Kalau dia punya tripartite relation, dia akan menarik diri. Kembali pada morality, nilai-nilai kebaikan. Ada beberapa alasan kenapa dia melakukan itu. Yang pertama, karena ada kesadaran kebangkitan spiritual. Yang kedua, karena usia. Semakin tua, semakin takut akan kematian, sehingga ingin sekali melakukan cara yang benar dalam menjalani hidup. Kalau bahasa awamnya adalah tobat. Kapok, jerah, udah nggak mau lagi aneh-aneh. Nah, kayak gitu di sini. Ya, jiwa yang menjadi dewasa, jiwa tua di sini. The Hermit energy masuk pada jiwa tua. Beberapa stalking di channel tarot, dan mungkin posisi hubungannya terlalu banyak kisah tentang tripartite relation, entah dia yang punya tripartite relation atau pasangannya yang punya tripartite relation di sini. Oke, belajar untuk menarik diri, berkontemplasi, tidak lagi mau melakukan triki-triki tipu daya, cheating di sini dengan pasangannya. Oke. So, hidup yang sesuai morality adalah target dari beberapa Librans di sini karena punya kebangkitan spiritual terjadi dalam hidupnya. 2021 mungkin cukup berat sehingga ada jiwa yang terpanggil untuk punya kesadaran, kemudian situasi berat yang terjadi 2 tahun belakangan ini membuat kita semua mau tidak mau benar-benar mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita, the universe, pemilik semesta. Dan ya, kalau kita bergaul akrab ya dengan the universe, itu terlihat sekali bedanya. Kita tidak akan menghakimi orang lain. Yang kita lakukan adalah kita akan melihat diri kita sendiri, reflection. Oke, selalu ada seperti itu. Kalau seseorang yang sungguh-sungguh dekat dengan Sang Pencipta, itu biasanya the universe memberikan hatinya untuk melihat ke semua pandangannya untuk melihat diri kita sendiri. Jadi orang yang benar-benar dekat dengan Pencipta itu dia tidak bisa melihat kesalahan orang lain, kekurangan orang lain. Yang dia bisa lakukan adalah melihat dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri. Kalau di tarot namanya spiritual awaken. Oke? Itu ciri-ciri orang yang benar-benar dekat dengan Sang Pencipta. Dia tidak akan mampu menghakimi orang lain, menjudge orang lain, mengumbar kesalahan orang lain. Oke? So, itu ciri-cirinya orang yang punya kebangkitan spiritual. Dan itu terjadi karena begitu banyak masalah dalam hidupnya, sehingga membuat dia tidak lagi bisa bertahan dengan egonya, pride-nya dia. Sisi buas dari manusianya dia udah nggak bisa lagi. Jadi runtuh semua tembok pertahanannya karena begitu banyak masalah, dan mendekatkan diri pada the universe sehingga menemukan cahaya dalam perjalanan spiritualnya untuk meningkatkan frekuensi vibrasinya. Oke? So, ini semua hal yang buruk tidak lagi mau dijalani. Selesai di tahun 2021, awal baru di sini. So, ini ada energi the Hierophant, ada energi dari Three of Wands, ya, beberapa Librans di sini lebih mementingkan nilai-nilai morality atau perintah-perintah Sang Pencipta, the universe, Tuhan Pencipta kita. Ya, ini dengan cara religius, ya, sesuai dengan agama keyakinan masing-masing. Ya, jadi lebih ngikutin aturan, lebih berpasrah diri di sini. Ini cukup manis ya. Saya ngeliat kayak ini akan ada golden light, kayak cahaya golden untuk orang-orang yang punya kebangkitan spiritual, di mana mereka sadar, oh ini salah nih selama ini, caranya, jalannya salah gitu, dan mau menegur dirinya sendiri salah dan akhirnya mengembalikan jalannya di sini, lebih berpasrah diri kepada the universe. Banyak sekali doa, banyak sekali harapan-harapan yang
Itu semua dibicarakan, diungkapkan kepada Sang Pencipta. Ini seperti berpasrah diri. Ya, dalam setiap doa-doa, mengimani hal-hal terbaik dalam hidupnya. So ini benar-benar new beginning di sini. Dan yang single tidak mau lagi sendiri, udah pasrah, maunya nikah. Ya, di sini ada rencana untuk traditional relation, memanifest pernikahan. Uh, mungkin yang single ini tadinya terlalu perfect, ya, dia perfeksionis, jadi dia cari yang sempurna tapi nggak dapat akhirnya berjalannya usia, dia menyadari bahwa kesempurnaan itu adalah tentang saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga standarnya mulai lebih ke arah yang dewasa, ngelihat sosok yang dewasa, yang nggak harus punya banyak materi tapi dia dewasa, dia mau kerja keras, dia mau tanggung jawab. Nah, kayak gitu, lebih berpasrah. So di sini tentang beberapa single yang tidak mau lagi sendiri, kemudian merencanakan untuk menikah dengan seseorang. Di sini sepertinya dia sudah terkoneksi dengan seseorang yang lain. Kemudian di sini kalau yang tinggalnya berbeda dengan pasangannya udah mengalah, udah nggak mau lagi hidup sendiri. Jadi walaupun sudah menikah ada jarak jauh, long distance. Ya, so semua hal yang menyangkut tentang triki-triki drama-drama udah stop. Januari awal yang bagus dilakukan dengan tindakan energi positif di sini. Ini cukup mature ya, dewasa sekali di sini bagi pihak Librans. Jadi di sini udah nggak ada ego yang lebih membentang untuk menghambat kebahagiaan kamu. Oke? So kita lihat lagi di bulan Februari, Queen of Swords. Oke. Ada sedikit hambatan dalam kehidupan kamu dengan pasangan kamu. Kamu berpikir cukup jauh. Kamu berpikir cukup sulit untuk hambatan yang kamu jalani. Karena kita terlalu banyak kritisi, khawatir tentang masa depan itu ngeri buat pikiran kita. Kita jadi overthinking, ya enggak? Nah, mungkin nggak harus terlalu overthinking sih. Karena gini, semua hal nggak harus dipikirin kadang-kadang sih. Itu makanya di sini ada mengimani. Oke, kadang kita punya kemampuan, kita terbatas. Tapi ada sesuatu yang terjadi di sini yang membuat kamu overthinking. Ya, karena di sini tentang perjuangan untuk bersama dengan pasangan. Kamu ingin terbang bebas. Di sini kayak ada seseorang yang punya sayap. Di sini ada badai, tapi di atasnya ada pelangi. Ya sih, di waktu yang bersamaan. Ada badai, dia jalan di atas badai, tapi ada pelangi di atasnya dan dia punya sayap. So, masalah yang kamu hadapi di bulan Februari itu bukan sesuatu yang besar, karena kamu punya kekuatan yang besar. Power kamu, inner power kamu yang besar. Jadi, gak usah langsung panik gitu kalau ada masalah. Gak usah langsung dipikirin gitu loh. Terlalu banyak berpikir juga kadang-kadang jebakan Batman di pikiran kita ya. Jebakan energi negatif. Oke. Beberapa Librans ingin sekali rujuk dengan pasangannya karena sudah dipersiapkan di bulan Januari, tidak mau lagi sendiri, baik yang sudah menikah maupun single. So di Februari ingin sekali rujuk di sini dengan pasangannya, so dia speak up. Oke. Kamu speak up. Kalaupun yang punya tripartite relation di sini, Librans akan tinggalkan semua situasi tripartite relation untuk rujuk kembali dengan pasangannya. Oke. Kenapa terjadi overthinking ketika kamu speak up di sini, pasangan kamu tidak mau untuk speak up?
dia masih tertinggal di memori tentang sesuatu, yaitu ini tripartite relation. Dia merasa ditipu, dia merasa ditipu, dia merasa dibohongi di sini dengan situasi itu. Dia takut kamu melakukan kesalahan yang sama. Dia takut kamu nggak kapok. Di sini tentang bagaimana kamu ingin bebas merdeka dari situasi yang ternyata tidak serve untuk kamu. Cara yang negatif. Ketika kamu ingin menebus kesalahan kamu, dia takut beri kamu kesempatan. Di sini dia bicara, dia bingung kenapa tiba-tiba kamu muncul di hadapan dia untuk berusaha rujuk sama dia. Dia bingung. Oke. So, mungkin kamu mendapatkan penolakan dari pasangan kamu karena ketakutan dia tentang kamu, terutama bad memory di masa lalu. Ini bisa vice versa ya, karena di sini beberapa dealing dengan sesama Librans. Dia takut untuk memulai kembali hubungan dengan kamu. Tapi di sini saya ngelihat kamu berusaha untuk mengendalikan situasi, kamu berusaha untuk meyakinkan dia. Aries di sini. Tapi kamu menghadapi seseorang yang begitu keras, so dia lockdown kamu. Sehingga Surya berisik, sehingga nilai-nilai morality, hal-hal baik yang sudah kamu rencanakan, ini tertunda. Seven of Wands tertunda karena dia pasang tembok, lockdown kamu, tidak mau memberi kesempatan kepada kamu, terutama tentang mencoba kembali agar hubungan bekerja di sini. Memori negatif, memori bad situation yang dia tidak pernah lupa di sini. Meski kamu sudah minta maaf di sini, tapi kayak sulit sekali untuk kasih kamu kesempatan. Bukan karena dia tidak mau, tapi dia takut kamu tidak sungguh-sungguh kembali. Dia takut kamu tidak sungguh-sungguh berubah. Jadi ini trust issue ya. So inilah. Dia takut bersaing. Dia takut kamu ngelakuin hal yang sama lagi. Jadi ini tertunda, untuk rujuk tertunda. Kamu benar-benar mesti lebih bisa meyakinkan dia. Ya, ini ada good father, ya, good leader, ya. So, kamu ingin kembali sebagai sosok yang benar-benar menjadi contoh yang bisa melindungi pasangan kamu. Jadi, ya, ini perubahan besar yang ini seperti challenge untuk kamu. Agar kamu bisa berada di jalan yang benar. Ya, ini perjuangan. Tidak mudah untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari pasangan kamu. So, di sini ya kita pergi ke Maret. Di sini ada Eight of Swords. Eight of Swords ini tentang terjebak. Ya, kamu jadi lebih gini, inilah challenge kamu untuk rujuk itu kayak nggak mudah dapat kepercayaan dari pasangan kamu, jadi kamu terjebak. Dulu mungkin sebelum 2022 kamu yang berusaha untuk mengakhiri hubungan, kamu yang tinggalkan dia, dan kamu terjebak dengan semua yang sudah kamu lakukan. Ketika kamu ingin menjalani situasi yang benar, ternyata tidak mudah meyakinkan dia. Ya, ini mungkin Librans yang minta putus, yang minta bercerai, atau ya mungkin ini masih jeda, ini putus di sini. Kerja keras di sini.
ketika ada masalah dalam hubungan, ada juga di sini masalah tentang keuangan materi yang tiba-tiba surut. Beberapa mungkin ini jail ya, kayak penjara begitu. So ada masalah keuangan yang mempengaruhi semua fokus kamu tentang memperbaiki hubungan kamu, tentang menebus kesalahan di sini. Oke, so ini cukup berat karena datang bersamaan masalah materi dan tantangan tentang hubungan kamu dengan pasangan kamu. Terasa begitu drama. Kamu bekerja keras di sini sampai lupa waktu, seperti kamu mengubur diri kamu karena menghadapi masalah yang datang bersamaan ya. Ini Maret ini cukup berat untuk Librans. Hati-hati, hati-hati. Ya, berat sekali. So ini ada juga tentang kamu terkoneksi dengan seseorang yang tidak mau melakukan apapun di sini untuk kamu. Pisces di sini ya. Beberapa di sini kayak dia masih menunggu kamu. Intuisi dia bicara bahwa di bulan Maret dia baru melihat kesungguhan kamu. Sepertinya di bulan Maret dia berusaha untuk mendengarkan kamu. Karena di sini seperti dia menunggu kamu karena intuisinya bicara tentang kesungguhan kamu. Bahwa kamu benar-benar ingin kembali bersama. Karena ini perjuangan kamu menghadapi penolakan. Di Maret mungkin dia berubah ya di sini. Karena selama ini dia menunggu kamu. Sebenarnya apa yang dia ucapkan di bulan Februari itu hanya luapan emosi. Sehingga di bulan Maret dia akhirnya menilai kamu lagi dengan intuisinya. Ternyata apa yang selama ini dia tunggu-tunggu untuk kamu kembali itu terjadi. So, ya, mungkin di sini kerja keras kamu mulai perlahan-lahan ada hasilnya, Librans. Terutama untuk memulihkan hubungan kamu. Untuk kembali. Seperti dia menerima kamu tapi dia nggak speak up. Dia menerima kamu, mau bicara sama kamu, mau ketemu kamu, tapi dia nggak speak up, dia nggak bicara tentang oke, kita balikan lagi, tapi ngalir aja gitu, ngalir aja. Kalian dekat pelan-pelan di sini karena di bulan Maret ini seperti pelan-pelan dia menyadari desain energi terlihat jelas di sini. Dia menyadari bahwa kamu kembali sungguh-sungguh. Beberapa ada anak di antara kalian ya. So, pelan-pelan ada pemulihan dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu. Ini hanya bertemu tapi dia nggak ada statement, oke, kita balikan lagi, oke, kita bersama lagi, nggak ada. Tapi dia terus sama kamu. Terus sama kamu. Pelan-pelan gitu. Sepertinya sambil ini situasinya dipulihkan tentang percaya dia sama kamu, tentang memulihkan rasa sakit yang dia hadapi, kamu hadapi di sini. Dan energi dari The Temperance di sini, Sagittarius, kamu bisa dealing dengan Sagittarius Leo di sini. Spiritual awaken karena beberapa di sini dealing dengan twin flame atau soulmate-nya. Ada progres perlahan-lahan tapi terjadi. Di Maret ini lebih banyak bertemu, lebih sekali banyak bertemu.
Dan ada good newsnya di sini adalah mungkin rasa kecewa di sini kamu beri dia rasa kecewa. Oke. Tapi pelan-pelan hubungannya dipulihkan. Kehidupan yang kamu harapkan, yang kamu perjuangkan, nilai-nilai morality di sini pelan-pelan mulai dipulihkan. Ya, seperti kayak gini untuk pesan dari 2022 Januari, Februari dan Maret adalah on proses semuanya. The universe memberikan kamu kekuatan dan proses pemulihan itu perlahan-lahan, tidak instan. Ada prosesnya di sini. The world energy untuk membangun dunia sesuai dengan morality, nilai-nilai kebaikan. Di sini terjadi ketika kamu berpasrah diri kepada Sang Pencipta, the universe, pemilik semesta. Oke, walaupun di sini ada rasa kecewa dari kamu karena kamu ngalamin penolakan, apa yang terlihat mata, terdengar telinga, jangan langsung berasumsi karena dia menolak kamu di Februari. Di Maret kalian mulai bicara perlahan-lahan dia mulai membuka diri dia dengan kamu. So, progres ini terjadi di Maret ya. Ya, semoga di sini ini bisa juga membantu kamu secara materi karena ada masalah yang begitu besar di bulan Maret ya. Tapi ternyata di balik ada masalah ada sesuatu juga yang berhasil tentang bagaimana pasangan kamu akhirnya mau membuka diri setelah menolak kamu di bulan Februari. Oke. Kita clarify dulu ya. Apa sih yang harus diingat-ingat untuk clue-clue aja sih, kayak apa yang harus kamu ingat-ingat untuk Januari, Februari, Maret, Librans, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clue untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify, please clarify. Thank you my darling angels, Libran, Sun, Moon, Rising, and Venus. Untuk vibrasi atau frekuensi dari pihak Librans ini ya, saran supaya frekuensinya jangan diturunin ya, walaupun ada banyak masalah nggak usah terlalu, misalnya gini, energi negatif kan masuknya di pikiran, masuknya di perasaan, baper, di pikiran, overthinking. Nah ini ada clue untuk tetap di frekuensi kamu karena kamu di sini ada kebangkitan spiritual ya. Jadi memang kita kalau mau kembali pada jalan yang benar itu banyak tantangannya. Nah ini ada saran clue untuk meningkatkan frekuensi kamu atau bertahan di frekuensi kamu supaya nggak turun frekuensinya, supaya tetap menjaga vibrasinya. Librans, frekuensi untuk Januari, Februari, Maret tahun 2022. Please clarify. Libran, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you. Okay. Miracle Januari. Selalu ada keajaiban dan kita divine creation. The universe menciptakan kita untuk Tuhan bagi dunia kita. Ya, maksudnya bukan mentuhankan diri, tapi Tuhan bagi dunia kita. Divine creation, kita bisa melakukan segala sesuatu. Ketika tangan kaki kita, mata kita, semua dunia indrawi kita menciptakan banyak hal, inovasi yang baru, itulah miracle yang kita ciptakan. Tapi ada juga di luar alam tubuh kita, yaitu mengimani hal-hal baik. Keimanan kita, percaya bahwa dengan iman kita mendapatkan apa yang kita mau. Itulah miracle. Oke. Jadi ingat Januari ya, ini awal kayak walaupun banyak situasi berat ya, Maret mulai terlihat, Februari mulai terlihat, Maret mulai sulit sekali. Di sini ada miracle. Ingat ada keajaiban. Selalu ada keajaiban. Jadi jangan pesimis. Jangan menyerah.
ya, frekuensi tentang optimis tetap perlu dipertahankan, ya, miracle terutama. Jadi kamu nggak sendiri, ada the universe bersama dengan kamu, divine guidance. Insecurity, ketakutan, sih, insecure karena mengalami penolakan. Oke, selalu gagal, bad situation di masa lalu. Sih, di sini ada hantu, the devil di sini, yang nakut-nakutin kamu aja. Dan ternyata terjadi. Itu bukan ketakutan, dia menolak kamu. Tapi itu yang terlihat kamu, terdengar telinga kamu, karena dia bicara di sini menolak kamu. Kamu lihat dia menolak kamu, kamu dengar. Tapi ternyata apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat itu nggak seperti apa yang ada dalam dirinya. Karena di sini kan dia defensif, dia lockdown kamu. Ternyata ada perubahan di Maret. So, nggak usah overthinking, nggak usah. Kalau mau buat baik, jangan lagi nole-nole ke belakang. Ya, kalau mau spiritual awaken tentang nilai-nilai kebaikan, jiwa yang dewasa, melihat kebijaksanaan sebagai cara atau jalan untuk menjalani hidup, udah nggak usah lagi lihat ke belakang, meskipun di sini terlihatnya chaotic karena kamu ditolak untuk kembali. Impartiality di sini, oke. Banyak sekali perbedaan yang kamu lihat dari kenyataan yang terjadi. Ya, itu dia. Makanya jangan tertipu oleh indrawi kita, mata, telinga kita gitu loh. Jadi yang kita lihat belum tentu kan apa yang sebenarnya. So ini impartiality ini beda gitu loh. Beda sekali dari yang kamu lihat di di Februari, ternyata beda dengan di Maret di sini. Dia kembali, dia beri kamu kesempatan meskipun nggak ada statement dari dia, oke kita barengan lagi, nggak ada. Tapi ternyata kalian bersama, banyak intensitas intimate ya, kayak intensitas intim di sini. Kamu sama dia di Maret. Oke. So mungkin juga karena ada perbedaan culture, education, religious, ada banyak perbedaan yang bisa juga karakter individu itu yang paling parah sebenarnya. Kalau yang lain sih mungkin masih bisa toleransi ya, masih bisa kompromis, tapi kayak karakter yang keras, kepala batu itu pusing juga ya. Ini banyak beda, kamu dealing dengan seseorang yang sama-sama keras dengan kamu. Oke. So jangan cepat menilai di sini. Semua perbedaan itu jangan cepat langsung ambil kesimpulan, conclusion, nggak usah. Oke, ini bottom of the deck, impasse. Ini dia. Impasse ini gini, cara jalannya itu dirubah 180 derajat. Kalau mau jalan yang lurus, pemikiran tentang harapan di sini ya harus dirubah. Cara melihat. Dulu 2022 ngelihatnya dengan cara ego kita. Sih, dengan cara yang negatif, langsung cepat menilai. Tapi ketika ada kebangkitan spiritual, seseorang gak melihat itu dengan cara yang sama. Pemikirannya, pandangannya lebih luas ke depan. Karena berbarengan dengan nilai-nilai kebaikan. So di sini clue-nya adalah, ini bottom of the deck kamu. Rubahlah caranya 180 derajat. Karena ini kan by process. Kalau cara yang dulu mungkin, oh udah dia ngomongnya nolak, langsung conclusion, langsung di kesimpulan. Padahal banyak story yang terpotong gitu loh. Gimana cara ngomongnya? Mudah-mudahan kalian ngerti. Padahal itu bukan conclusionnya, padahal itu bukan solusi, bukan kesimpulannya, bukan. Tapi udah terlanjur ngambil kesimpulan, akhirnya perjuangannya sulit. Akhirnya salah nilai gitu, salah menilai, salah menilai lah intinya di situ. Jadi cara yang baru. Sih kalau orang yang sudah punya kebangkitan spiritual, dia akan melihat dengan cara yang berbeda. Cakra ketujuhnya itu yang akan terkoneksi dengan divine guidance-nya dan akan ngasih sensor di situ tentang cakra ketujuh ya, tentang kecerdasan spiritual.
Ya, lebih luas lagi pikirannya, lebih dewasa lagi pikirannya. Entah mungkin harus bersabar, mungkin selama ini kamu nggak pernah bersabar, jadi kamu harus lebih sabar. Ada nanti kamu terkoneksi dengan Sang Pencipta, karena orang-orang yang punya kebangkitan spiritual dia nggak jalan sendiri, ada divine guidance-nya. Ya, itu tadi kembali miracle di sini. Terlihatnya tidak mungkin, ternyata mungkin di sini. Walaupun ada berbeda di sini. Apa yang kamu lihat berbeda sekali dengan kenyataannya. Nah, kayak gitu. Oke. So, ini saran untuk kamu. Darling angels, please clarify. Please clarify saran untuk Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Untuk kisah cinta tahun 2022 di Januari, Februari, Maret. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay, Librans. Show self-respect. Ini di sini. Oke. Tunjukkan bagaimana kamu harus respect sama diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah ngambil keputusan untuk punya perubahan besar dalam hidup, terutama dengan cara yang positif, dengan ini higher energy. Ini decknya tentang higher energy ya, jadi ini udah nggak pakai lagi cara-cara drama, compromise dengan hal-hal negatif. Jadi kalau mau lurus, lurus terus, jangan belok-belok. Ya nggak ada pakai triki-triki, nggak ada. So ini tentang self-respect. Show self-respect. Kalau udah ngambil keputusan, hormati keputusan kamu sendiri. Itulah cara kamu untuk respect sama diri kamu sendiri. Kalau kamu udah percaya, berjalan bersama dengan divine guidance, your spiritual guidance, terutama tentang the universe. Kalau kamu udah percaya, kamu pasrahkan hidup kamu kepada Sang Pencipta, the universe, jangan lagi ragu, bimbang, galau di sini. Lurus aja. Karena kalau ada masalah, ketika kita berjalan dengan the universe, Pencipta kita, pasti ada solusinya. Pasti ada pertolongannya. Di sini jelas sekali ada miracle. Jadi apa sih masalah kamu yang kamu lalui sendiri? Tidak. Jadi hormati keputusan kamu. Jangan lagi noleh-noleh ke belakang pakai cara yang sama. Karena ini kayak ujian juga, challenge untuk kamu. Kamu udah putuskan untuk merubah jalan kamu. Jangan lagi pakai cara yang lama. Oke. Di sini ada release fear. Ini ada ketakutan. Ketika kita mengimani sesuatu, terus ada gelombang badai. Di sini tentang penolakan, langsung runtuh semua keimanan. Langsunglah ketakutan terjadi. Padahal kamu jalan gak sendiri. The universe selalu bersama dengan kamu. Dengan caranya. The devil itu kan gitu, dia suka goda-goda, colek-colek, bisik-bisik supaya kamu takut. Itu the devil. Nakut-nakutin kamu. Hello Librans, gue bilang juga apa, lu bakalan ditolak. Hello Librans, kesalahan lu itu gak termaafkan. Gitu, dia akan, ya memang namanya juga the devil ya. Mungkin memang harus sadar bahwa ya the devil mau apa lagi gitu loh. Ini release your fear. Gak usah takut ini ada insecure. Gak usah takut kamu ngalamin penolakan. Ya mungkin itu adalah bagian dari perjalanan kamu untuk menguji keimanan kamu, untuk menebus kesalahan kamu, ataupun untuk menguatkan keimanan kamu. Jadi jangan takut, lepaskan ketakutan kamu. Semua yang terlihat mata itu sangat berbeda, atau terdengar telinga sangat berbeda yang terjadi di Maret. Di sini ada transform anger. Oke. Kemarahan pada diri sendiri tidak menciptakan kelegaan di sini. Kamu marah sama diri sendiri, kamu terjebak. Harusnya gini, kamu mungkin di dalam diri kamu, harusnya saya tidak mengakhiri hubungan saya sama dia. Harusnya gue nggak minta putus, harusnya gue
nggak minta pisah. Ini belum ada legalitas divorce ya. Dan yang terjadi di sini transform anger, kemarahan pada diri sendiri. Ya, jangan kejam sama diri sendiri, Librans. Karena ini terjadi pelan-pelan. Apa yang kamu imani terjadi? Miracle di awal. Sudah dikasih tahu ada miracle. You are not alone. Show self-respect. Semua itu hanya ketakutan, tapi bukan kenyataan. Jadi jangan kamu kejam sama diri sendiri. Oke. Kalau sekali kamu bilang pada the universe bahwa kamu percaya pada caranya menyelesaikan masalah yang kamu lakukan. Sekali kamu percaya, kamu harus percaya terus sampai selesai masalahnya. Walaupun di sini ada gelombang badai. Bahkan jangan menyerang diri sendiri. Ya, Librans. Kuncinya satu, di awal Januari pembukaan tahun ini udah ada clue-nya tentang miracle. Hello, selalu ada miracle dalam setiap masalah kamu. You are not alone. No. See, you are not alone. Jadi udah pasrah aja gitu loh. Gak usah ngeluh-ngeluh sama diri sendiri. Gak usah menyalahkan diri sendiri. Bottom of the deck. Practice positivity. Ya betul ya, energinya gak jauh-jauh tentang practice positivity ini, tentang lakukan hal yang positif. Sih, kamu lihat di sini ada seseorang yang berlayar. Ada matahari, ada bintang di sini. Di belakangnya ada badai, gelap di sini. Tapi matahari tepat ada di atas kapalnya dan bintang-bintang, bulan pun di sini ada. Ya, 3 cahaya langsung mengikuti kamu. Bintang, bulan, dan matahari di sini. Belakang ada badai. Tapi airnya tetap tenang. Jadi apa? Cara positif harus tetap dipertahankan meskipun badai banyak datang menghampiri hidup kamu di Februari dan Maret. Apalagi secara materi, tadi di reading pertama ya, materi kamu cukup berat. Mungkin ada penipuan, kerugian. Tapi ini the universe seperti tidak tinggalkan kamu. Di sini ada matahari, bulan, dan bintang menyertai kamu. So, kamu gak sendiri, ada guardian angel kamu, divine guidance kamu. Jangan tertipu oleh beratnya hidup. Selalu ada miracle di sini. Oke? Selalu ada miracle. Pegang di awal, selalu ada miracle, kamu gak sendiri. Cara positif tetap harus dipertahankan. Sekali kamu percaya pada the universe, jangan goyah tentang langkah kamu meskipun ada badai di depan sana, karena kamu gak sendiri. Oke? Yang belum like, belum subscribe, belum subscribe, please like, subscribe ya. Ini udah akhir tahun buat nambah-nambahin subscriber saya ya. Juga terima kasih yang sudah share komen personal reading dengan Nona Pastel. Ini bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe. Oke, dan juga sudah personal reading. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.